Selamat pagi semua. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita pagi ini. Sebelumnya guru minta Oroni Aso untuk pimpin kita di dalam doa. Dan ke-14 kita sebelum menjalankan aktivitas kami kita wilayah sama mari kita berdoa. Tiga dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak dan Tuhan suka di pagi hari ini anak-anakmu datang ke hadapanmu dan kita sebelum wilayah mulai bersama kami sebelum menjalankan aktivitas kami dan kita bisa memahami dan bisa mengamati masa Roh Kudus datang di hadapan di tengah-tengah kami supaya kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Dan sebelum kami melaksanakan ini, kami doa ini naikkan ke hadapan Bapamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Oroni. Kita akan mulai pembelajaran. Sebelumnya guru mau pengajaran. Oke, Abeta, Ada buku. Manusia, Ada buku. Dewi Sibar, Ada guru. Sally, Ada buku. Delidek, Ada buku. Edison, sudah hadir, Evina, Ada buku. Luluhe, Ada buku. Iraweda, Ada buku. Laura tidak ada, Yin Boboya, Ada buku. Lo, Lawak, Ada buku. Luka, Ada guru. Mudolani, Oroni Aso, Ada guru. Pakinus Tibu, Ada guru. Temara, Wendy Asioman, Ada buku. Yape Kekno, Ada guru. Yoli Kisagir, Yoti Jikwa, Rohit, Ada guru. Yankina, Ada buku. Carlos, Ada guru. Rizka, Ada buku. Diego. Ada guru. Baik, kita akan mulai proses pembelajaran pagi ini. Kita mau belajar tentang apa? Nanti sebentar kita mau mulai dengan permainan kecil dulu. Semua bangkit berdiri. Kasih senyum yang terbaik karena semua orang diciptakan spesial, unik. Nah, sosiologi belajar manusia makhluk individu. Coba kasih senyum yang terbaik ke teman kiri kanan dulu. Wah, senyumnya keren. Lagu kita mau main I'm Special, nanti guru akan tunjuk. Tolong sebut satu kelebihan yang teman-teman tidak tahu. Guru akan sebut nama, angka tulisan yang sudah disiapkan, teman-teman akan baca, ya. Keunikan apa secara pribadi yang teman-teman tidak tahu. Oke. I am special, I am special. Look at me, you will see. Very special person, very special person. Yes, I am. Yes, I am. Satu kali lagi. I am special, I am special. Look at me, you will see. Very special person, very special person. Yes, I am. Yes, I am. Guru mau mulai dengan lawak dulu, lawak. Silakan angkat tulisannya apa yang lawak punya khusus yang teman-teman tidak tahu. Angkat saja dan teman-teman baca. Apa ya? Lawak jago masak. Good job, lab. Good job. Satu kali lagi. I am special. I am special. Look at me. You will see. Very special person. Very special person. Yes, I am. Yes, I am. Guru mau mulai dengan Rohit. Saya tidak. Nah, Rohit tidak. Lebih kuat dengan tangan kiri. Good job, Lab. Good job. I am special. I am special.
you will see very special person, very special person. Yes, I am. Yes, I am. Bagaimana dengan Denius? Apa ya? Selamat datang ke sekolah tepat waktu. Good job, Web. Good job, Denius. I am special. I am special. Look at me. You will see. Very special person. Very special person. Yes, I am. Yes, I am. Terakhir Yoli. Apa? Suka membaca. Buku apa saja? Good job, Lek. Good job. Oke, silakan duduk. Ruang kita adalah ciptaan yang unik, ciptaan yang spesial. Hari ini kita mau belajar tentang bagian yang tadi kita sudah mainkan. Setiap kita spesial. Kita akan belajar tentang diferensiasi sosial. Sebelum belajar ini materi yang kedua, Bu Guru mau ulang dulu. Yang lalu kita belajar tentang 3 hal sebelum diferensiasi sosial. Yang pertama adalah status sosial. Yang kedua, mobilitas sosial. Yang ketiga, peran sosial. Kita belajar di pertemuan sebelumnya status sosial, peran sosial, dan mobilitas sosial. Hari ini kita akan belajar tentang diferensiasi sosial. Oke, dulu berdiri di posisi yang salah. Akan ada pengertian bentuk, pengertian diferensiasi sosial, ciri-ciri, jenis, bentuk, dan dampak diferensiasi sosial. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran ini kita akan mengerti tentang siswa semua para peserta didik bisa mendeskripsikan pengertian diferensiasi sosial, ciri, jenis diferensiasi sosial, bentuk, dan dampak dalam masyarakat. Oke, ada 3 gambar di sini. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Guru mau tanya dulu. Gambar pertama, Carlos, gambar pertama tentang apa ya? Tentang agama. Agama yang ada di Indonesia. Ada berapa ya? 6 agama di Indonesia sekarang. Yang pertama agama apa saja yang ada di Indonesia? Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang ke-6. Ya. Kemudian gambar yang kedua Patinus. Gambar yang kedua ini tentang apa ya? Budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mereka pakai baju adat dari tiap daerah. Terima kasih Patinus. Gambar yang ketiga, Guru mau minta Abeta. Gambar yang ketiga yang sana tuh. Tentang apa ya? Ras atau pembagian manusia berdasarkan ciri ras. Oke. Kita akan masuk dalam materi pembelajarannya. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, kira-kira ada yang tahu tentang diferensiasi sosial itu apa kan? Ada yang tahu pengertian diferensiasi sosial? Diferensiasi itu apa ya? Temara dulu. Perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan dalam masyarakat. Betul. Apa lagi yang ada dalam diferensiasi sosial ya, Angki? Apa ya? Guru seperti lagu hitam-hitam begini. Kita di Wamena ada lagu hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, ya tak? Ya, bukan misalnya hitam kulit, keriting rambut. Baik, itu juga bisa masuk dalam diferensiasi sosial. Siapa lagi ya yang tahu pengertian diferensiasi sosial apa ya? Ya, pegang. Apa? Agama. Ya, tadi sudah ada di gambarnya. Ada perbedaan agama di Indonesia.
Indonesia. Kalau begitu kira-kira bentuknya apa? Bentuk diferensiasi sosial apa saja? Oroni, bentuk diferensiasi sosial apa? Agama, bahasa, budaya. Bisa. Tepuk tangan buat Oroni dulu semua mulai dengar. Good job. Oke. Yang berikutnya lupa. Apa saja diferensiasi sosial? Perbedaan warna kulit bisa jadi tadi ras, ya toh? Satu lagi yang bisa kasih pendapat tentang apa bentuk diferensiasi sosial? Bentuk diferensiasi sosial selain agama, suku, bangsa, budaya, perbedaan warna kulit apa lagi? Macam-macam suku yang ada di Indonesia. Oke. Kita mau nonton video pembelajarannya. Sebelumnya tadi waktu masuk ke kelas guru sudah bagi kertas-kertas untuk kelompok. Silakan duduk menurut kelompoknya. Kertas tadi tulisannya istilah-istilah dalam sosiologi. Ya, silakan cari teman, berdiri, bawa alat tulis dengan buku, pindah ke teman satu kelompok. Cek dulu. Ada interaksi sosial, ada peran sosial. Peran sosial di sini. Silakan kumpul di sini. Mobilitas sosial, kelompok sosial. Ini juga kan apa? Status sosial. Kelompok apa ini? Interaksi sosial. Oke. Sudah duduk dalam kelompok. Jadi dalam sosiologi ada banyak istilah yang dipakai. Ada peran sosial, ada kelompok sosial, ada status sosial, ada interaksi sosial, ada juga mobilitas sosial. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke. Guru akan putar video pembelajaran. Tolong ditonton baik-baik supaya sebentar bisa mengerjakan tugas yang disiapkan. Kejayaan di masa lampau membuat
yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi budaya melahirkan rasa gotong royong dan menjaga asli Indonesia. Sebagai lembaga pelestarian budaya, peranan ini sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang di telan zaman. Halo, salam jumpa dengan saya Ida Anda. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita akan belajar sosiologi materi di video ini diferensiasi sosial. Tujuan mempelajari materi ini agar kita memahami pengertian diferensiasi sosial dan mengidentifikasikan bentuk diferensiasi sosial di masyarakat. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah mendengar atau mengenal kata diferensiasi sosial? Kepada yang sudah dan belum, kita gabungkan di video ini ya. Pada awal video kita sudah menyaksikan keberagaman budaya Indonesia atau keberagaman budaya nasional. Keberagaman itu bukan menjadi suatu kekayaan di Indonesia. Keberagaman itu diikat menjadi satu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi satu tujuan. Menyaksikan keberagaman budaya Indonesia saja, kita masih tetap takjub karena banyaknya yang masih baru kita ketahui ternyata. Bagaimana bila kita menyaksikan keberagaman budaya internasional? Lebih takjub lagi oleh hasil ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Keberagaman budaya ini di masyarakat adalah perbedaan yang sejajar atau setara sesama manusia yang tidak menunjukkan tingkat lebih tinggi atau lebih rendah, setiapnya memiliki keunikan tersendiri. Coba deh perhatikan teman-teman di sekitar kita. Ada banyak perbedaan yang kita jumpai, baik itu perbedaan fisik, sosial, dan budaya. Perbedaan-perbedaan itu antara lain ras, etnis, klan, profesi, agama, gender, dan asal daerah. Perbedaan-perbedaan tadi adalah perbedaan secara horizontal atau sejajar yang di dalam sosiologi dikenal dengan istilah diferensiasi sosial. Udah tahu dong kan pengertian dari diferensiasi sosial? Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri diferensiasi sosial. Ada 3. Yang pertama, ciri fisik. Penggolongan karena perbedaan dari fisik bawaan seperti warna rambut, warna kulit, bentuk mata, tinggi tubuh, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri sosial. Muncul karena perbedaan profesi atau pekerjaan yang menimbulkan cara pandang atau pola perilaku yang berbeda dalam masyarakat. Seperti pola perilaku dokter akan berbeda dengan pola perilaku pedagang dan lain-lainnya. Yang ketiga, ciri budaya. Berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai yang dianut. Hasil nilai yang dianut antara lain bahasa, kesenian, adat istiadat, pakaian, agama, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja ya bentuk-bentuk diferensiasi sosial di masyarakat? Yang pertama, diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan berdasarkan ciri fisik, bukan berdasarkan budayanya. Karl Pinter menyebutkan ada 3 jenis ras, yaitu Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Yang kedua, diferensiasi etnis atau suku bangsa. Diferensi suku bangsa artinya pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama atau ras, namun suku bangsa memiliki ciri-ciri mendasar lainnya seperti kebudayaan. Suku bangsa memiliki kesamaan seperti ciri fisik, kesenian, bahasa daerah, dan adat istiadat. 3. Diferensiasi klan. Klan atau klan adalah kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan adat. Klan adalah suatu sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan. Adapun jenis-jenis klan antara lain yang pertama, patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari ayah, seperti suku Batak. Yang kedua, matrilineal, menarik garis keturunan dari ibu, seperti Minangkabau.
manusia berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut. Di Indonesia kita mengenal agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 5. Diferensiasi profesi. Pengelompokan masyarakat berdasarkan jenis profesinya seperti dosen, guru, dokter, polisi, petani, pedagang, dan lain sebagainya. 6. Diferensiasi gender. Pengelompokan masyarakat berdasarkan laki-laki atau perempuan. Yang ke-7, diferensiasi asal daerah. Pengelompokan manusia berdasarkan tempat tinggal atau asal daerahnya, baik dari kota maupun desa. Masyarakat desa berarti masyarakat yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa. Masyarakat perkotaan berarti masyarakat yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota. Nah, bagaimana? Sudah kan makanya diferensiasi sosial? Harapannya setelah mempelajari materi ini, kita semakin menambah wawasan mengenai keberagaman di masyarakat. Memandang keberagaman menjadi hal positif dan menerapkan toleransi terhadap sesama manusia. Sehingga tercipta harmonisasi. Oke, ini video pembelajaran yang sudah kita saksikan sama-sama. Ya, toh? Itu semua bicara tentang diferensiasi sosial itu apa. Guru akan ulang sebentar sebelum kerja tugas ya. Guru akan ulang cepat. Tadi pengertian diferensiasi sosial apa? Diferensiasi sosial adalah perbedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok secara horizontal atau dimensi horizontal. Wujud dari diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu, namun tidak secara hierarkis atau bertingkat. Kalau kita belajar dan bertingkat nanti di materi berikutnya tentang stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial itu horizontal, jadi sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tadi sudah dibahas mencakup ras, etnis, klan, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Menurut Sugiono Sukanto, diferensiasi sosial merupakan bentuk variasi profesi kerja di dalam masyarakat yang dianggap sebagai prestisier tanpa perbedaan yang nyata. Ada keuntungan dari setiap pekerjaan atau status atau peran sosial. Yang tadi sudah dibahas juga ada 3 ciri diferensiasi sosial. Yang pertama ciri fisik. Ciri fisik itu berdasarkan apa? Penampilan fisik gitu. Warna rambut, warna kulit, bentuk wajah, bentuk tubuh itu ciri fisik. Yang kedua ada ciri sosial. Ciri sosial timbul karena adanya perbedaan profesi yang menimbulkan perbedaan cara pandang. Tadi di video sudah dibilang juga perbedaan dokter dengan pedagang, sama kan tidak? Beda. Ya, ada ciri budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup, dimensi yang dianut suatu masyarakat. Budayanya orang Batak lain dengan budayanya orang Papua, lain dengan budayanya orang Manado, lain lagi dengan budayanya orang Jawa. Ya, setiap budaya punya ciri sendiri. Ini ada jenis, ada 3 jenis diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi tingkatan. Diferensiasi tingkatan muncul kalau ada ketimpangan barang, sesuatu yang dibutuhkan namun jumlahnya sangat terbatas. Misalnya, foto itu diambil di Wamena, kita setiap hari di Wamena sampai hari ini karena keterbatasan BBM setiap hari harus antri untuk beli bensin. Ya. Yang kedua ada diferensiasi fungsional. Diferensiasi fungsional terjadi karena orang melakukan pekerjaan yang berbeda. Tadi sudah disebut di video, contohnya dokter dengan pedagang tidak sama, guru dengan tentara juga tugasnya tidak sama. Yang ketiga ada diferensiasi adat. Diferensiasi adat muncul karena berbeda dalam budaya masing-masing. Contohnya di gambar itu ada contoh budaya makan bakar batu di pegunungan Papua. Sama kan tidak dengan yang di pantai? Beda. Kalau di pegunungan kita makan bakar batu, orang-orang di punya tempat di Jayapura makannya makan papeda, tidak ada batu yang dibakar, ya, semua dari sagu. Kalau orang di gunung makanan pokoknya ubi
Bu Guru punya tempat dari Jayapura, kami makanan pokoknya sagu. Ya, tiap hari, kalau di sini tiap hari ketemu ubi, kalau pergi ke Sentani, ke Jayapura, tiap hari ketemu sagu. Maka beda tiap hari ya. Itu diferensiasi ada. Bentuknya tadi kita sudah dengar ada ras, ada suku bangsa, agama, pekerjaan, gender, klan, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada dampak dari diferensiasi sosial. Dampak diferensiasi sosial ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya apa? Yang pertama, memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan, terutama jika menghadapi ancaman yang berasal dari luar. Kalau ada ancaman dari luar bangsa kita akan makin kuat ikatannya. Sama-sama membela bangsa sendiri, ya. Yang kedua, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Yang ketiga, mempertinggi semangat patriotisme dan kesetiaan kepada bangsa. Yang keempat, memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa. Yang kelima, mempererat relasi antar kelompok organisasi yang memiliki ideologi yang sama, memperteguh rasa cinta terhadap budaya dan bangsa. Ya. Bangga tidak jadi anak Papua. Dia mau ganti asal, tidak mau jadi anak Papua, saya mau jadi anak dari Jawa. Kulit harus seperti anak Jawa, ya toh? Rambut bisa dikasih lurus, kulit bisa diganti? Tidak bisa. Oke, dampak negatif. Dampak negatif dari diferensiasi sosial yang pertama, membangkitkan prasangka bermusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial yang memiliki ideologi atau dianggap berbeda. Itu sering sekali terjadi di bangsa kita. Karena bangsa kita terdiri dari banyak suku dan bangsa. Kalau lihat suku lain, mereka punya budaya kenapa begitu? Beda dengan kita, ya toh? Kita punya budaya boleh bagus, mereka punya jelek. Padahal dalam diferensiasi sosial semua budaya sama rata. Tidak ada yang lebih bagus dari yang lain. Yang kedua, dapat menghambat hubungan antar kebudayaan atau bangsa. Kenapa? Prasangka tadi ya toh, menghambat hubungan antar budaya. Saya tidak mau teman sama Selin karena Selin anak Manado. Padahal kalian satu kelas. Kasihan Selin, tidak ada anak Manado lain di sini, ya. Atau kalau misalnya Asa tidak mau teman sama Liansi karena Liansi anak Toraja, tidak ada, ya. Yang dampak negatif yang ketiga, menghambat proses asimilasi dan integrasi sosial. Kalau kita pegang budaya kita masing-masing, tidak mau bergaul dengan orang lain, nanti tidak bisa ada percampuran budaya, asimilasi. Ya, toh? Yang berikutnya, dapat menjadi kekuatan yang terpendam, dapat mengakibatkan konflik antar golongan atau kebudayaan, suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Ya. Bisa terjadi masalah rasisme. Di Indonesia sering terjadi. Kenapa? Karena perbedaan suku, budaya, adat, kebiasaan. Yang terakhir, mengakibatkan jurang perbedaan antar kelompok yang memiliki aliran atau pandangan yang berbeda. Jadi dari diferensiasi sosial kita belajar. Kita orang Papua, kita punya budaya unik sendiri. Orang Jawa yang datang ke Wamena, mereka punya budaya juga. Tidak bisa menghina, jelek, tidak bisa. Kenapa? Karena semua sama. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita di Papua khususnya kita punya kekurangan masalah budaya apa? Di pegunungan masih ada budaya denda, iya toh? Tabrak orang di jalan, harusnya bawa ke rumah sakit diobati. Keluarga kumpul sebelum dibawa ke rumah sakit. Bayar dulu, bayar denda, ya. Tapi kita juga punya banyak kelebihan. Jadi semua suku budaya punya kelebihan dan kekurangan. Tidak bisa bilang budaya orang lain tidak baik. Kalau orang bilang kita punya budaya tidak baik, tersinggung kan tidak? Tersinggung. Betul saja, ya toh? Jadi tidak bisa menghina budaya orang lain karena diferensiasi sosial itu apa? Berbeda tapi semua punya keunikan masing-masing, ya. Oke, selanjutnya ada video tentang dampak diferensiasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, video singkat. Tolong ditonton, setelah ini kita akan mengerjakan tugas berkaitan dengan video yang ditonton.
Saya Tony Montana, bisa saya bantu? Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat datang di Rema Car. Nama saya Andi, ada bisa saya bantu? Saya mau cari mobil sporty, tapi ada. Mobil sporty? Ada Pak, sudah sana. Silahkan ikut saya. Tuh kenapa sih? Bete banget kok kayaknya. Kamu lagi jualan mobil aku. Iya, tapi sebabnya kita minta aku. Lu bayangin, mobil 500 juta kasih kita itu enggak. Malah prosesnya minta cepat semuanya. Ya apa-apa Landi, kan ntar dulu dapat bonus kalau target itu full bulan ini, ya kan? Iya. Nah lu sendiri gimana? Masih ikut tadi beli? Nah, aku udah bilang dari kampanye itu udah gak meyakinkan. Belum ada fotokopian yang saya minta dong Pak. Oh ya, baik ya. Berapa banyak kopi yang seperti ini? 20 aja, 20 lembar. Cukup, cukup. Rapikan ya. Tolong Pak, yang bapak itu Pak. Oh itu ya, disuruh keluar aja Pak. Ini mau udah semangat ya Pak. Oh iya, oke, Pak. Iya, jangan apa, jangan diusir. Kasihan, biar saya aja coba ngomong sama dia. Oh gitu, ya. Oh, baik, saya fotokopi dulu ya. Selamat siang. Saya Tony Montana, bisa saya bantu? Mobil ini menurut Ade bagus nggak? Menurut pribadi saya, justru itu mobil favorit saya Pak. Untuk pemakaian dalam kota, mobil ini sangat mirip Pak. Oh begitu ya? Ya maklumlah saya kurang paham mobil. Enggak paham. Saya ambil mobil ini satu. Amira, berberapa? Iya Pak. Tolong buatkan cek. Saya ambil mobil ini sekarang. Bapak yakin mau yang ini mobilnya? Ya. Pak, di mana kita bisa urus pembayarannya ya? Untuk pembayaran di sebelah sana. Mungkin Ibu bisa ikut saya dulu ke sebelah sana. Mari Pak, saya tinggal dulu. Silakan. Iya, terima kasih. Ya, Ibu harus mengisi ya. Dari sini sampai sini. Oke. Sebelumnya, mohon maaf nih Bu, kalau saya ada lancang bertanya. Karena sebenarnya saya penasaran sama Bapak itu. Sebenarnya Bapak itu siapa sih Bu? Tidak apa-apa kok. Sudah terbiasa orang bertanya kayak gini. Pak Teguh itu adalah seorang pelukis terkenal. Maklum lah, dia seniman. Jadi dia tuh ada eksentrik gitu. Ini Pak udah selesai. Oh iya, sudah ya? Sudah diisi semua, nah bisa. Iya. Namamu siapa? Nama saya Tony Montana, Pak. Amira, tolong cek untuk saya. Ya. Terima kasih kamu sudah membantu saya membelikan mobil. Ini adalah showroom yang ketiga yang saya datangi dan hanya kamu yang menyambut saya. Terima kasih. Benar Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya juga senang bisa membantu Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mari. Ini di kamar.
Tidak. Ya. Kenapa? Penampilan tidak semua orang berdasi, berjas, rapi. Kayak tadi Bapak dalam video tadi hanya menggunakan celana pendek karena itu waktu dia mau beli mobil yang jual sellernya percaya kan tidak? Tidak. Pakai celana pendek, pakai kaos, tapi mau beli mobil harga 500 juta. Ya, kita akan mengerjakan tugas dari video yang sudah dilihat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru siapkan, silakan dijawab. Diskusi dalam kelompok, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan video tadi, video tentang diferensiasi sosial. Oke, silakan jawab. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya apa? Apa yang disaksikan dalam video tadi? Kemudian yang kedua, bentuk diferensiasi sosial apa yang terjadi dalam video itu? Yang ketiga, dampak diferensiasi sosial yang terlihat dalam video apa? Kemudian yang terakhir, cari satu contoh tentang diferensiasi sosial yang bisa kalian lihat dalam kehidupan setiap hari. Silakan. Waktu untuk diskusi kelompok. Waktu diskusi kelompoknya 20 menit. Silakan diskusi di kelompok masing-masing, jawab pertanyaan 4 itu, kemudian 20 menit saja waktunya.
sudah selesai, nanti setiap kelompok akan baca hasil diskusinya. Ya, baca di tempat saja hasil diskusinya. Nama kelompok, anggota kelompok. Kelompok apa ya? Kelompok sosial, anggota. Ya, kelompoknya kelompok sosial sudah selesai. Yang lain? Sudah? Memang lagi.
Sudah 1 menit lagi. Setelah itu langsung dari setiap kelompok baca hasil dari diskusi, ya. Baca pertanyaan pertama sampai ke 4 hasil diskusi. Kalau sudah bisa baca kan? Ya, tamat ya. Cuma 1 menit lagi. Sudah itu gunakan kasih kesempatan baca setiap kelompok hasil diskusi. Sudah? Oke, mulai dari kelompok sosial dulu. Kelompoknya Yoli, Rohit, Pak Tikus dengan Seri. Berdiri yang baca hasil dengan teman-teman yang lain ya. Hasil dari kelompok sosial. Nomor 1, apa yang disaksikan dalam video ini? Jadi yang kita lihat dari video ini tadi, jangan suka menilai orang dari penampilan dan jangan suka meremehkan orang lain, cukup saling menghargai dan saling menghormati. 2. Bentuk diferensiasi sosial yang terjadi di video ini
adalah berbeda agama, perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan suku, berbeda jenis kelamin. 4. Dampak diferensiasi sosial yang terlihat dalam video adalah dampak negatif, artinya prasangka terhadap orang lain tanpa mengenal jabatan atau karir. Nomor 5. Carilah contoh dampak diferensiasi sosial dalam masyarakat. Perbedaan lokasi tempat tinggal dapat dikatakan sebagai diferensiasi sosial jenis vertikal, tempat tinggal tinggi dan tempat tinggal di kampung biasanya ditempati oleh golongan dengan pendapatan rendah. Oke, terima kasih buat kelompok sosial. Kita kasih good job clap dulu. Satu kali lagi, good job clap. Oke, kelompok peran sosial, silakan. Kelompok status sosial. Oke, baik. Pertanyaan nomor 1, apa yang disaksikan dalam video ini? Ya, video ini yang tadi kita tonton ini mengajarkan kita bahwa jangan kita menilai orang dari cara berpakaian atau fisik. Belum tentu dari cara berpakaiannya itu dia miskin atau kaya. 2. Bentuk diferensiasi sosial yang terjadi di video ini adalah profesi. Seller di dealer mobil-mobil, ada pelukis terkenal di mobil-mobil, satpam. 3. Diferensiasi sosial yang terlihat dalam video adalah dampak negatif. Bagian A, membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau sosial yang menilai atau dianggap berbeda. Bagian B, dapat menghambat hubungan antara kebudayaan atau bangsa. Nomor 4, carilah contoh dampak diferensiasi sosial dalam masyarakat. Diferensiasi sosial pendapatan mirip dengan diferensiasi profesi. Alasannya karena diferensiasi pendapatan ini sejatinya terjadi karena perbedaan pekerjaan yang menentukan pendapatan seseorang. Oke, terima kasih buat kelompok status sosial. Kita kasih good job clap. Kelompok peran sosial, silakan. Ada salah satu jenis yang mau datang membeli mobil dengan berpakaian rapi, jas lengkap dan karyawan melayaninya dengan baik dan tidak kasih bonus ke karyawan itu. Ada satu orang tua orang dengan pakaian gado-gado dan salah satu karyawan yang mengusir orang tua itu karena mereka berpikir sebenarnya bonus, dan salah satu karyawan menanginya dan orang tua itu mengambil mobil dengan bonus. 2. Orang tua itu perlu terkenal akan dia di mobil untuk membeli pakaian bergado-gado sehingga salah satu karyawan berpikir bahwa Pak Tua itu seorang pengemis dan Pak Tua itu hampir diusir. 3. Dampak negatif. 4. Pelan adalah suatu perbedaan di masyarakat berdasarkan dengan keturunan, di Pulau Jawa ini terdapat pelan yang contohnya dalam hubungan antara keturunan pesawat dan pelan agar biasa terlihat ini kelan agar bisa akan untuk bergaul dengan bangsawan lantaran memiliki pikiran sosial dan status sosial ini tidak sama meskipun secara
Oke, terima kasih buat kelompok peran sosial. Kita kasih good job, Pak. Good job. Oke, kelompok interaksi sosial silakan. Kelompok interaksi sosial. Pertanyaan, apa yang disaksikan dalam video ini? Jawaban, cerita tentang berpenampilan. Jangan menilai orang dengan penampilannya. Soal nomor 2, bentuk diferensiasi sosial yang terjadi di video ini adalah penjualan seller mobil, bentuk profesi atau pekerjaan seller mobil sporty, pembelian pelukis terkenal. Soal nomor 3, dampak diferensi sosial yang terlihat dalam video adalah dampak negatif, berprasangka buruk terhadap orang lain, dampak menghambat hubungan antar kebudayaan atau bangsa. Bagian C, cara contoh dampak diferensiasi sosial dalam masyarakat. Perbedaan kegiatan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Perbedaan kegiatan ini menyebabkan sulitnya menyatukan waktu bila ingin mengadakan perkumpulan. Oke, terima kasih kelompok interaksi sosial. Kita kasih good job, Pak. Good job. Yang terakhir kelompok mobilitas sosial, silakan. Apa yang disaksikan dalam video ini? Mengajarkan bahwa kita jangan menilai orang dari penampilan. Nomor 2, bentuk diferensiasi sosial yang terjadi di video ini adalah yang membedakan kita dari budaya, agama, ras, suku, dan jenis kelamin. Nomor 3, dampak diferensiasi sosial yang terlihat dalam video ini adalah dampak negatif. Terdapat golongan atau kelompok sosial yang memiliki hubungan antara kebudayaan atau bangsa. Yang terakhir, carilah contoh dampak diferensiasi sosial dalam masyarakat. Diferensiasi sosial, kesejahteraan tidak dapat disaksikan melalui kasat mata, namun perbedaan kesejahteraan tersebut mampu dilihat dari tingkat profesi seseorang. Oke, terima kasih kelompok mobilitas sosial. Kita kasih good job clap dulu. Good job. Oke, hasil diskusi dari setiap kelompok yang sudah dibacakan, dari hasil yang guru dengan yang paling bagus presentasi dan isinya adalah kelompok status sosial. Kasih tepuk tangan. Yang kedua yang dapat poin kedua kelompok interaksi sosial. Kasih. Oke, kelompok sosial dapat poin ketiga. Kasih tepuk tangan buat kelompok sosial. Oke, selanjutnya kita mau evaluasi dengan permainan teacher and teacher. Guru kasih contoh dulu. Jadi guru akan bagi karton dan gambar juga paku tindis kan. Kalau bahasa Papua kita dalam paku tindis kan. Jadi di karton ini ada tulisannya jenis diferensiasi sosial, di belakangnya ada bentuk diferensiasi sosial. Guru akan bagi perlengkapan ke kalian. Kemudian guru akan sebut satu jenis atau satu bentuk diferensiasi sosial. Di dalam amplop sini ada gambar-gambar yang sudah disiapkan. Waktu guru sebut jenis, kalian langsung tempel satu di sini. Angkat cepat-cepatan. Kelompok yang angkat lebih cepat dan benar ya. Kalau angkat lebih cepat salah tidak dapat poin. Angkat lebih cepat dan benar gambarnya akan dapat poin. Jelas ya? Ada jenis dan bentuk. Jadi kalau misalnya Bu Guru bilang bentuk diferensiasi sosial, ras, angkat gambar ini gambar ras. Tinggal kasih bertempel, tidak ada kasih paku tindis, angkat. Kalau benar gambarnya, bentuknya benar, gambarnya benar, dapat poin. Oke. Siap ya?
ada gambar, bisa kasih keluar gambarnya langsung. Paku ininya. Oke, siap. Sudah siap kok belum? Kasih keluar gambarnya dulu semua. Paku kinisnya kasih siap. Hati-hati paku kinisnya jangan jatuh ke bawah-bawah atau kena tangan karena tajam. Yang pertama. Sudah siap? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah bentuk diferensiasi sosial ras. Oke, kelompok sosial pertama dan benar. Kasih tepuk tangan. Mereka dapat poin 1. Harus ditaruh di situ, tidak angkat gambarnya ya. Tempel di sini, angkat. Yang kedua. Siap? Yang kedua, jenis diferensiasi sosial. Berarti ditempel di bagian jenis. Jenis diferensiasi sosial ada. Oke. Kelompok interaksi sosial dapat poin 1. Tepuk tangan dulu. Yang ketiga, jenis diferensiasi sosial. Jenis diferensiasi sosial tingkatan. Oke, kelompok sosial angkat duluan. Salah. Tingkatan. Salah. Masih salah. Salah. Jenis diferensiasi. Oke, benar kelompok interaksi sosial. Jenis tingkatan itu yang barang yang diperlukan sedikit, yang perlu banyak. Ya. Kelompok apa kalian interaksi sosial, Pak? Oke, sudah dapat 2 poin. Yang selanjutnya, bentuk diferensiasi sosial. Bentuk diferensiasi sosial. Siap? Bentuk diferensiasi sosial agama. Oke, benar. Sosial. Masak yang dulu. Jadi tetap tidak dihitung. Oke, selanjutnya bentuk diferensiasi sosial pekerjaan. Satu sosial dapat poin lagi ya. Oke. Yang selanjutnya bentuk diferensiasi sosial. Bentuk diferensiasi sosial. Suku. Ya. Mana? Oke, mereka benar. Kelompok interaksi sosial sudah dapat poin 3. Satu yang terakhir. Bentuk diferensiasi sosial. Oh, bukan bentuk. Jenis diferensiasi sosial. Jenis diferensiasi sosial fungsional. Terjadi waktu orang memiliki pekerjaan yang berbeda. Mari
Oke, akhirnya peran sosial dapat poin 1. Jadi dari permainan ini yang dapat poin paling banyak interkelompok, interaksi sosial. Kasih tepuk tangan buat mereka dulu. Dalam hidup setiap hari kita akan ketemu banyak bentuk diferensiasi sosial. Ya. Kita sudah sampai di bagian akhir. Sebelum buat kesimpulan, kita akan kerjakan post test, tes terakhir. Terakhirnya bentuknya pilihan ganda 10 nomor. Kerja cepat, guru akan lihat. Post test gunanya untuk mengecek apa kalian mengerti materi hari ini dengan baik atau tidak. Sudah mengerti atau belum? Ini post testnya silakan dibagi. Bagi ke masing-masing. Tadi yang gambar tadi kasih masuk ke amplop lagi. Kemarin tidak ada. Ya. Nanti disilang tadi cetak. Soalnya disilang. Pilih jawaban paling benar, silang. Ya. Pertama kelas silang jawaban yang dianggap paling benar. Kalau sudah kumpul di tengah-tengah meja, guru ambil. Ini satu. Tiap kelompok bisa taruh ke mejanya guru, ibu guru di depan yang sudah dikerjakan. Pembelajaran bagian awalnya saja untuk lihat betapa kayanya Indonesia. Kita bangsa yang luar biasa besar dan kaya. Ya.
Sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang mengiratkan luhurnya budaya negeri berdiri. Jakarta sebagai kota negara untuk dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Telah tersokong dengan kearifan lokal masyarakat, selaras dengan kegiatan panorama alam, semakin bergerak kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membuat Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda, nah tetap satu jua. Semangat inilah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi ini melahirkan rasa gotong royong, cinta yang asli Indonesia. Sebagai ladang pelestarian budaya, berada sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang di dalam zaman. Kita ada di Wamena, mungkin ada yang belum pernah keluar dari Wamena, karena di Wamena kita punya transportasi pesawat. Bahkan ada yang tinggal di Wamena belum pernah ke daerah sekitar Wamena, Lanijaya, Yalimo. Kalau anak Yalimo pasti tahu Yalimo. Tapi apakah anak Yalimo pernah ke Tolikara? Belum tentu, ya. Jadi tadi yang di video itu menunjukkan bahwa budaya di Indonesia ini sangat kaya. Mungkin kita belum pernah sampai Sumatera, tapi kita lihat tadi ada budayanya orang-orang dari Sumatera, ada budayanya orang dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Bali, dari Maluku, bahkan budaya kita di Papua. Tadi ada budaya perang-perangan yang muncul di situ, ya. Ada yang belum pernah nonton perang-perangan? Pernah, karena itu kita punya budaya. Harus bangga dengan budaya yang kita punya. Jadi diferensiasi sosial kita sudah pelajari dengan materi semuanya sampai akhir. Sekarang Bu Guru akan kasih kesempatan anak-anak yang akan beri mungkin apa ya, dibilang bukan kesimpulan tapi pendapat. Bu Guru saya punya pendapat dari materi hari ini, ya. Silakan. Oke, dikasih mati dulu. Rizka, mungkin Rizka berdiri menghadap ke depan sini. Pendapat tentang materi hari ini apa ya? Apa yang dipelajari di situ saya menghadap ke situ. Pelajaran hari ini apa ya, Rizka? Pendapat saya pada hari ini materi yang saya
pelajari ada perbedaan dari materi ini saya belajar ada beberapa ada perbedaan dalam masyarakat, dalam ras, suku bangsa, agama, profesi atau pekerjaan yang bisa terlihat dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kita yang tidak bisa dibedakan tinggi atau rendah, semuanya sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, good job buat Rizka dulu. Good job. Ya, jadi menurut Rizka dari materi hari ini dia belajar bahwa ada perbedaan ras, suku, agama, dan kehidupan sehari-hari. Semua orang bisa dilihat dalam hubungan sehari-hari. Semua orang punya profesi masing-masing, tidak sama, tapi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Oke. Yang kedua, Bu Guru mau minta Beko mungkin Beko. Silakan Beko. Ya. Saya baru tahu kalau ternyata ada banyak kebiasaan di ada banyak suku di Indonesia. Iya. Kurang lebih 1.300 suku bangsa di Indonesia. Semuanya punya budaya masing. Oke, terima kasih Beko. Ucap clap buat Beko dulu. Jadi dari video tadi kita belajar ternyata ada 1.300 kurang lebih ya. Kurang lebih berarti bisa lebih dari 1.300 suku di Indonesia. Yang ketiga, gue mau minta yang Cina. Mungkin apa yang Cina dapat dari materi hari ini? Baik, materi hari ini saya dapat bahwa masalah rasisme yang terjadi di Papua contohnya tahun kemarin yang terjadi termasuk masalah diferensiasi sosial. Maka sebagai pemuda Papua kita harus unik bahwa warna kulit kita dan rambut keriting. Saya bangga jadi anak Papua. Ya, tepuk tangan buat Kenzi. Ya, jadi pernah terjadi kerusuhan di Wamena 2019 itu ternyata dampak dari diferensiasi sosial. Ya, toh ada masalah rasisme waktu itu muncul dari Jawa sampai ke Wamena, kerusuhan di Wamena, anak-anak semua kena dampaknya. Ya, toh kita tidak bisa datang ke sekolah tutup dari September sampai Januari karena kerusuhan waktu itu Wamena cukup parah, banyak bangunan dibakar, orang mengungsi termasuk guru mengungsi ke Jayapura. Itu satu dampak diferensiasi sosial. Terima kasih Acina. Yang berikutnya Carlos. Saya juga harus membangun rasa nasionalisme sebagai suatu negara, sebagai suatu bangsa, walaupun berbeda-beda. Saya baru menyadari bahwa makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa sangat luar biasa. Oke, terima kasih Carlos. Pujuk clap. Selama ini kita tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai pemersatu bangsa.
Karena itu kita orang Papua walaupun beda kita masih bagian dari bangsa Indonesia. Oke, yang terakhir Rohit silakan. Kondisi kelangkaan BBM di Wamena termasuk dalam jenis diferensiasi tingkatan di seluruh Indonesia. Sementara mengalami pergolakan atau masalah sosial atau protes karena kenaikan BBM. Oke, terima kasih Roy. Good job, Pat. Good job. Jadi kenaikan BBM yang sekarang jadi masalah di Indonesia dari 7.500 naik ke 10.000 di Jawa. Di Wamena jadi berapa ya? Yang dijual di luar berapa? 20 sampai 25.000 1 liter ya toh? Itu ternyata dampak juga dari diferensiasi sosial tingkatan. Semua masyarakat Indonesia sementara mengalami, bukan cuma Indonesia, gue bilang seluruh dunia juga mengalami karena kenaikan BBM. Tapi barang yang tersedia sedikit, yang antri untuk dapat bahan itu banyak, ya. Jadi itu yang kita pelajari dalam diferensiasi sosial. Ada dampaknya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada jenis tingkatan yang sudah kita pelajari. Jadi kalau berbeda dengan teman, menjadi berbeda dengan teman itu tidak ada masalahnya. Kenapa? Kita masih sama-sama Indonesia. Jadi kalau misalnya punya teman yang dari suku lain, warna kulit lain, rambut lain, tidak masalah. Selama kita masih satu bangsa, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada sopnya budaya lebih bagus, sopnya budaya jelek, tidak ada. Ya. Perbedaan itu sebenarnya memperkaya Indonesia sebagai suatu bangsa. Ya. Ada banyak pekerjaan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada pekerjaan lebih bagus dari yang lain, tidak ada. Ya. Oh, saburu, kalau lebih bagus dari petani. Petani kalau tidak ada petani, tidak ada sayur di rumah. Iya toh? Kalau tidak ada petani, tidak ada makanan di rumah. Jadi diferensiasi sosial kita sudah belajar hari ini mengajar kita bahwa walaupun berbeda-beda, semua orang punya tugas tanggung jawab masing-masing, tapi kita semua masih bisa mengerjakan bagian kita. Mungkin ada yang duduk di kelas ini waktu jam belajar pulang ke rumah harus bantu kerja, ngojek, becak dan sebagainya, tidak masalah. Ya, selama kita berjuang untuk hidup kita sendiri. Kita sudah sampai di akhir kelas, guru mau ajak kita bangkit berdiri, kita mau tutup kelas dengan air spesial. Ya. Lihat kiri kanan lagi, lihat teman membuka baik-baik. Bilang ke teman tidak ada yang seperti saya, lihat saya, tidak ada yang seperti saya. Ya. Oke.